Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pota, kita kembali lagi di podcast tentang Al-Quran. Masya Allah, di sini saya bersama Ketua Yayasan Tarbiyatul Ummah Qaulun Ma'rufun Al-Ustadzah Istiatul Ma'rufah MAG, yang mana makro ini di bawah naungan dari Ustadzah kita tercinta. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Ustadzah Isti? Alhamdulillah, bi khair, sehat. Kak Nisa gimana kabar? Alhamdulillah, ana bil Ustadzah khair. ya, Ustadzah Nisa. Perkenalkan ya teman-teman, jadi Ustadzah Isti ini Masya Allah ya, membawahi ada HCQ, kemudian ada makro, madrasah Quran. Nah, di sesi, Ada satu lagi tuh. Madinah ya, Madinah ya Ustadzah. Itu lembaga kursus bahasa Arabnya kita. Ma'had Al-Ulum Ad-Diniyah, disingkatnya Madinah. Bukan Madinah yang sono ya. Bukan Madinah terlalu jauh ya Ustadzah ya. Jadi Nah, ini makro ini adik terakhir nih kayaknya. Belum terakhir deh, belum terakhir. Siapa tahu ada yang lainnya lagi ya. Iya benar Ustadzah. Insya Allah untuk jadi saat tambah ini banyak. ya, untuk saat ini bungsu. Untuk saat ini bungsu, Masya Allah. Jadi pokoknya yang sekitar Tangerang Selatan nanti bisa bergabung dengan kami ya di YTU gitu, di HCQ Halakoh Cita Quran, atau yang mau belajar bahasa Arab di Madinah, atau yang punya anak mau mensekolahkan anaknya bisa di SMP Makro sini. Alhamdulillah Ustadzah, syukron sudah meluangkan waktunya di sini. Sama-sama. Jadi niat kami mengundang Ustadzah ini mau ajak ngobrol nih Ustadzah, untuk para orang tua di sana gitu Ustadzah. Kan mungkin yang anaknya lulus SD, lulus MI gitu, masih bimbang untuk mensekolahkan anaknya, terus belum tumbuh kesadaran ya Ustadzah ya, anaknya ini penting untuk mengenal Al-Quran dan yang lain gitu. Boleh tahu pendapat Ustadzah, kenapa sih penting gitu anak pra-remaja mengenal Al-Quran? Ya, anak remaja zaman sekarang itu kalau kita lihat di luar sana ya, subhanallah wa masya Allah gitu ya, ada dua tuh yang baik, bagus banget ya. Mereka yang anak-anak muda yang masya Allah cerdas-cerdas, yang kalau kita lihat mereka ini orang-orang yang nanti sepertinya Indonesia akan sangat bersinar gitu dengan anak-anak yang cerdas, yang bagus, yang baik ini gitu. Tapi ada di sisi lain anak-anak mereka yang terlena dengan perkembangan zaman, perkembangan gadget, tidak mampu mengelola waktu mereka, tidak mampu mengelola diri mereka gitu. Nah, baiknya generasi itu tentu harus ada satu upaya-upaya ya yang dilakukan oleh baik itu orang tua maupun masyarakat ya, dan itu dari semua sektor ya, salah satunya dari sektor pendidikan. Nah, disinilah makro ini kita buat ya, kami bangun bersama-sama supaya menjadi salah satu wasilah untuk lahirnya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat melalui pendekatan spiritual bersama dengan Al-Quran. Masya Begitu, Allah, Kanisa. begitu ya Ustadzah. Memang menurut Ustadzah nih Ustadzah ya, jadi seberapa pengaruhnya Al-Quran bagi anak-anak pra-remaja sekarang gitu. Tadi kan kalau ada hadirnya makro bisa lebih dekat dengan Al-Quran gitu. Memang apa berpengaruhnya seberapa banyak sih Ustadzah dalam kehidupan mereka? Ya, kalau di makro ini kan usia SMP ya, anak-anak belajar tuh anak-anak SMP, dan kebetulan kami di makro ini baru anak perempuan ya. Nah, anak SMP tuh rentan dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, ya, baik lingkungan rumah, lingkungan ya keluarga, masyarakat maupun pertemanan gitu. Ya, maka dengan adanya makro ini kita harapkan gitu, kita bisa membangun ya kesibukan mereka, keseharian mereka gitu dengan Al-Quran ini gitu. Karena di makro sendiri yang kita kedepankan gitu ya, itu adalah Al-Quran. Itu penting banget bagi mereka supaya mereka tidak terjebak pada keadaan-keadaan atau kondisi yang nanti akan membahayakan masa depannya begitu. Benar sih Ustadzah ya. Iya. Perempuan ini emang harus dijaga banget ya Ustadzah ya. Betul, karena perempuan itu tiang negara ya. Iya. Tiang agama. Umi peradaban dunia gitu Iya, ya Ustadzah. betul. Kalau perempuan itu bagus, maka insya Allah negara itu akan bagus ya. Agama juga begitu. Tapi kalau perempuan itu udah rusak gitu ya, maka negara itu bisa jadi rusak. Benar begitu. Iya, Masya Allah.
Nah kebetulan juga nih Ustazah Isti ya mempunyai anak ya namanya adik Gibah gitu ya. Beliau sudah dari SMP dikenalkan dengan Al-Quran atau dari kecil ya Ustazah ya sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Kalau dikenalkan dengan Al-Quran itu sebagaimana kita ya punya keinginan bersama bahwa anak kita nanti tumbuh dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, itu kan keinginan setiap ibu, setiap orang tua gitu. Ya, kemudian bisa tafakuh dalam Al-Quran dan sebagainya. Tentu upaya itu harus dilakukan sejak dalam kandungan. Ya itu yang saya lakukan ya, ikhtiarnya begitu. Sejak dalam kandungan, kalau pernah dengar ceritanya Maryam ya? Pernah. Ya, bukan pernah ya, kita baca tiap hari gitu, iya, dalam Al-Quran gitu ya. Jadi dalam kandungan ibunya Maryam itu, ibunya Maryam itu ketika hamil gitu, dia sudah punya visi misi bahwa nanti Hannah ya namanya ya, Hannah itu punya visi misi bahwa nanti anaknya yang lahir itu akan didedikasikan untuk Tuhannya, menjadi yang berkhidmah kepada Baitul Maqdis. Nah saya berpikir ketika kita membaca ayat-ayat itu ya, saya berpikir ketika saya hamil, saya harus punya tujuan nih gitu pada anak saya gitu. Dan salah satu tujuan yang paling utama yaitu adalah menjadikan anak saya sebagai seorang hafidhah dengan segala macam ikhtiar yang dimulai dari sejak dalam kandungan dia. Begitu. Wah, ini dari hamil ya Ustazah ya sudah ada visi anaknya mau jadi hafidhah. Masya Allah. Kalau orang tua zaman sekarang ya bukan gimana-gimana ya Ustazah ya, berdasarkan yang ada di masyarakat gitu. Kayaknya anaknya cukup bisa ngaji juga nggak apa-apa. Tapi Ustazah ini Masya Allah nih, kenapa dari udah hamil ini udah pengen hafidhah gitu untuk anaknya? Boleh tahu nggak Ustazah? Iya. Sebenarnya mungkin berangkat dari pemahaman ya, dari pemahaman, kemudian lingkungan gitu ya, lingkup yang kemudian ditularkan oleh orang tua saya gitu, di lingkup keluarga gitu. Kami nih keluarga santri Kak, ya keluarga santri, alhamdulillah. Walaupun saya tidak nyantri sebagai penghafal Al-Quran dulu gitu ya, nah itu justru yang membuat saya pengennya anak saya nanti menjadi hafidhul Quran yang selesai 30 juznya gitu. Jadi Masya Allah, jalan perjuangannya nggak mudah mungkin ya, karena pas waktu lahir itu sebenarnya sudah mulailah kita kenalkan kita untuk dia didekatkan dengan ilmu-ilmu Al-Quran gitu ya, diceritain tentang apa aja yang ada di dalam Al-Quran. Iya betul. Semua yang ada. Kalau orang-orang kan kadang-kadang cerita tentang dongengnya itu kancil iya. Atau takuban perahu ya. Iya. Kalau saya cerita mau tidurnya anak-anak saya ya, itu cerita-cerita yang memang ada di dalam Al-Quran gitu, cerita tentang indahnya surga, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu sih, walaupun ya seadanya aja, dengan keadaan yang seadanya ya, karena memang anak-anak sih masih anak-anak ya. Yang penting tertanam dulu aja kebaikan mereka, kebaikan Al-Quran itu pada dirinya. Memang Ustazah itu manfaat keberkahannya di dunia dan di akhirat tuh apa sih Ustazah? Iya, kalau di dunia tuh Masya Allah ya, kita berdasarkan pada hadis-hadisnya Rasulullah gitu kan. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa artinya ada keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini gitu. Kemudian para sahabat kan bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Keluarga Allah itu gitu, maksudnya itu adalah para penghafal Al-Quran. Mereka orang-orang yang ya konsen dengan Al-Quran gitu. Dikatakan hafizul Quran itu bukan hanya dia hafal di lisan saja, iya, tapi hafal di lisan itu hanya memudahkan untuk diungkapkan ya. Lebih daripada itu adalah bagaimana Al-Quran itu melekat pada diri mereka dan akhlak mereka, menjaga Al-Quran itu pada ketika mereka berpikir, bertindak itu berdasarkan pada Al-Quran. Nah inilah para keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia gitu. Yang membawa kalamullah di dalam dirinya ya Ustazah ya. Al-Quran berjalan gitu ya. Iya betul.
Dan kalau bilang keluarga Allah tuh ya, kita kalau sama keluarga itu bagaimana sih, kita aja loh kita ya. Sayang banget. Iya, kalau sama keluarga sayangnya kita, walaupun kadang-kadang berantem, nggak suka, atau kadang-kadang keluarga ada yang ngejengkelin kita, itu pasti kita gampang memaafkan. Iya. Kalau keluarga tuh, dan dia minta lagi berkali-kali kita kasih aja. Iya, betul kan? Tapi kalau orang lain beda sikap gitu. Orang lain kalau menyebalkan sekali aja, kadang-kadang untuk 2 kali 3 kali kita udah males melihatnya lagi. Iya benar. Ya, tapi kalau keluarga berkali-kali, ya kan? Nah, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala itu, apalagi Allah nih, kalau kita berbicara Allah ya, pasti akan jauh berkali lipat ya lebih memperhatikan para keluarganya dibandingkan dengan yang lainnya. Itu Di dunia. privilege-nya ya, privilege para ahlul Quran di dunia. Ya, sementara kalau di akhirat, masya Allah, nanti dibangkitkan ya, mereka itu berkelompok secara khusus para ahlul Quran itu. Masya Allah. Ya. Itu Iya, dan mereka, masya Allah, kalau Rasulullah menyampaikan ya dalam sebuah riwayat hadis tuh kurang lebih artinya bahwa mereka akan mendapatkan jubah kebesaran, mendapatkan mahkota. Kita mengejar dunia pun itu pakai cara akhirat. Masya Allah, gitu. Strategi itu mujarab ya teman-teman. Tapi bukan jadi tujuan gitu ya, bukan jadi tujuan kita dunia itu. Dunia itu bukan finish. Justru dunia itu adalah tempat ladangnya kita beramal gitu ya. Tapi kita nggak akan jadi someone gitu, tidak akan menjadi apa-apa dan tidak menjadi seseorang ketika kita mengabaikan Al-Quran, mengabaikan Allah, mengabaikan akhirat kita. Maka memang harus jalurnya begitu. Begitu. Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Jazakumullah khair ya Ustazah ya, teman-teman ya, semoga bisa membangun, memunculkan ya kecintaan dengan Al-Quran ya, khususnya buat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah gitu kan, yang ingin anaknya juga dekat dengan Al-Quran, jadi anak solehah, nanti kan jadi amal jariah gitu ya, doa jariah, bisa langsung pondokkan anaknya ke pesantren pesantren Al-Quran seperti biasa ya. Masya Allah. Pondokan di makro. Ini pastinya kalau ini di makro ini terutama ya, nanti apalagi perempuan ya. Iya, nomor kontaknya ada di sini. Di sini khusus perempuan dulu sementara tahun kelima ini ya. Insya Allah semoga nanti next ada untuk lakinya ya, saudara. Rezekinya dibanyakan makro ini. Ya, ada untuk ikhwannya. Amin. Baik Ustazah, saya perwakilan dari semua tim mengucapkan terima kasih banyak atas Ustazah sudah mau hadir di podcast kami. Semoga Ustazah sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Syukran teman-teman. Sampai jumpa kembali di Pota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.